Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini coba kita bahas saham BCA ya teman-teman. Saham BCA ini termasuk salah satu saham sektor big bank atau perbankan yang banyak menyebut sebagai saham yang kuat ya, fundamentalnya kuat, kemudian pertumbuhannya juga bagus dan labanya juga naik terus ya. Jadi ibarat kalau kita nggak mau repot-repot ya investasi saham, ya udah beli saham BCA aja ya. Bahkan dulu saya di awal-awal belajar saham itu udah diberitahu sama banyak mentor-mentor itu ya. Udah beli saham BCA aja, tinggal tidur ya. Beli saham, setelah itu tidur, nggak usah trading, nggak usah scalping ya. Waktu itu saya ya mungkin agak nggak percaya juga ya, karena masih awal-awal ya, kita pengennya untung cepat ya, dengan trading tiap hari untung 2%, 1% jual, besoknya lagi nyari saham yang lain untuk dibeli dengan harapan 1 hari 2 hari naik gitu. Tapi ternyata malah hasilnya minus ya, portofolio cepat habis. Dan sekarang kita lihat BCA itu dari 2000, saya tuh waktu masuk lagi ke saham itu 2015 atau 16. BCA itu 2015 itu harganya cuma berapa? Sekarang udah sampai 10.000. Jadi ternyata bener ya apa yang disampaikan waktu itu yang tapi saya nggak percaya. Nah, di hari ini kita coba ya bahas saham BCA. Ini menarik karena apa? BCA ini kalau sedang naik itu susah turun ya teman-teman. Nah, kebetulan sekarang udah turun ke di bawah 10.000. Nah, ini menarik ini. Apalagi kalau nanti turun di bawah 9.000. Wih, menarik lagi nih, orang-orang yang sudah mengincar saham BCA itu udah menunggu untuk masuk ya. Nah, kalau kita lihat saham BCA ini 5 tahun, coba ya lihat. Tadi 5 tahun tuh harganya di 6.500-an. Harga terendah saat COVID itu ya 2020 itu 4.430. Jadi koreksi 2.000 poin ya. Saham BCA waktu COVID ya teman-teman. Jadi waktu krisis itu koreksinya sampai 2.000 poin. Atau sekitar 30% ya. Tapi saham perbankan yang lain, big bank yang lain, koreksinya bisa sampai 40 atau 50% ya. Nah, inilah menunjukkan bahwa BCA ini pengendalinya bagus teman-teman. Jadi memang saham ini terjaga walaupun dividennya kecil ya, memang dibandingkan saham bank yang lain dividennya itu kecil. BCA PBV-nya sudah tinggi ya, 4,78, PER-nya juga udah tinggi 22. Jadi dari sisi PBV dan PER itu sebenarnya BCA ini udah termasuk mahal teman-teman. Makanya ada beberapa investor yang mengatakan bahwa saham BCA ini wonderful company tapi harganya udah terlalu tinggi. Nah, jadi kalau mau masuk ke saham BCA ya tunggu koreksi. Sebenarnya itu maksudnya itu seperti itu. Nah, kalau teman-teman baca ya buku-buku dan teori itu ada yang namanya siklus saham teman-teman. Itu menarik itu bukunya ya. Jadi siklus saham itu menceritakan atau memberikan gambaran bahwa suatu saham itu ada siklusnya. Kalau saham itu naik ya naik terus, yaitu sampai pada tahap tertentu dia akan bubble ya, terus pecah ya, kemudian crash, terus kemudian turun. Nah, begitu juga ketika turun ya, suatu saham ketika turun dia akan turun sampai tahap parah gitu kan. Kemudian baru dia akan naik ya, naik lagi setelah menyentuh bottomnya atau dasarnya, dia akan mulai naik lagi. Nah, siklus saham seperti itu harus kita pahami ketika kita membeli suatu saham. Dan itu menarik ya. Jadi ketika kita beli saham tiba-tiba sahamnya itu naik,
Terus kemudian ada isu, wah saham ini mau naik ke harga sekian. Oh, kita akhirnya borong sahamnya. Ketika diborong ternyata sahamnya turun. Nah, ini kan berarti kurang memperhatikan ya. Siklus saham itu kurang diperhatikan. Nah, kita lihat analitiknya nih BCA. Sampai 3 bulan tuh masih minus ya, 4%. Tapi 6 bulan positif, year to day positif, 1 tahun positif 13%. Dari capital gainnya 13% teman-teman. Kalau tambah dividen udah 2%, 15%. Dengan imbalas pendapatan 15% per tahun itu udah luar biasa ya. Apalagi kalau kita lihat nilai transaksi BCA itu besar ya. Turnovernya tuh 849 miliar. Jadi, besar banget ya. Kalau teman-teman punya dana sampai 500 miliar pun aman ya di BCA ya. Kalau mau dijual dalam 1 hari ya teman-teman. Jadi ini menunjukkan bahwa ini saham itu liquid, saham BCA ini ya. Terus 3 tahun 51%, 5 tahun 61%. Ya kalau 5 tahun di rata-rata per tahunnya ya sekitar 12%. Masih tambah dividen. Dividennya rata-rata 2% tambah 10%. Berarti 5 tahun 70%. Ya lumayan. Terus ini newsnya apa coba? Oh ini laba bersih melesat. Ini kemarin ya. Nah ini yang menarik teman-teman. Laporan keuangannya ini ya. IPS-nya itu naik teman-teman. Labanya itu berarti naik. Laba per lembar sahamnya itu naik. Triwulan 1 naik, triwulan 2 naik, triwulan 3 naik. Nah ini kemungkinan triwulan 4 ini juga naik ya. Kalau triwulan 4 naik sejumlah 115 ya. Anggap aja 115. Berarti IPS-nya bisa tambah lagi sekitar berapa ini? 16. 115 tambah 16 berarti 460 ya teman-teman. Wih, besar banget ya. Nah, ini PS-nya 450 aja udah besar, apalagi 460 ya. Bagi dividen 2 kali, interim dan final. Finalnya itu bulan Maret. Jadi nanti 3 bulan sebelum bagi dividen itu biasanya sampai CA naik. Makanya ini koreksi dulu. Nah, siklus saham itu bisa kalau kita paham siklus suatu saham, maka kita akan tahu kapan saatnya masuk, kapan saatnya keluar teman-teman. Kalau teman-teman mau ini ya swing ya, tapi kalau mau investasi jangka panjang ya tinggal kapan kita mau nambah lot, yang penting itu. Jadi kita nggak pernah jual, tetapi ketika saham itu turun maka kita beli lagi sahamnya sehingga jumlah lotnya makin besar dan makin besar. Saham BCA ini dengan harga 9.900, maka satu lotnya itu harganya sekitar 992.000 ya. Sekitar itulah, hampir 1 jutaan lah ya, satu lot. 992.500 ya dengan harga sekarang. Jadi kalau teman-teman punya dana 1 juta sudah bisa beli saham BCA. Kemudian beli bertahap, tiap bulan beli misalnya 1 juta, 1 juta, 1 juta, udah setahun udah punya 12 lot. Kalau 10 tahun udah punya 120 lot. Itu kalau teman-teman pakai teknik menabung saham. Tetapi harga saham BCA ini kan naik turun. Jadi bisa jadi nanti ketika sahamnya ini naik ke 10.000 ya berarti 1 juta masih kurang. Jadi nabungnya bertambah seperti itu teman-teman. Laporan kinerjanya ini net profit 41 triliun, net cash flow minus 22 triliun. Biasa kalau perbankan ya. Hutangnya 460%. Kopsnya ini dividen interim kecil, finalnya lumayan besar ya. Tadi total dividen
Kalau nggak salah sekitar 2,5% ya. Kalau kemarin ini 270, coba 270 dibagi 9925, 2,7% ya dividennya. Sekarang kita lihat secara teknikal teman-teman ya, BCA. Nah, ini catnya BCA nih teman-teman. Ini kita lihat ya, 2014 ya. Nah, ini 2014 itu harga saham BCA itu cuma 1.900 ya. 1.900. Sekarang itu berapa? 9925 dibagi 1.900. Udah naik 5 kali lipat teman-teman. 5,2 kali lipat ya. 2014 ya. Jadi selama 10 tahun ya teman-teman ya. Kita mana tadi? Nah, ini 2014. Bentar. Nah, ini Januari 2014 itu kan sekitar 1.900-an lah ya. Berarti sekarang 2024. Berarti 10 tahun ya. 10 tahun naik 5 kali lipat ya. Nggak ngapa-ngapain lah teman-teman. Nggak perlu repot-repot ngatur perusahaan, nyari omset dan lain-lain. Kita cuman beli saham BCA aja. 10 tahun dah nilai portofolio kita naik 5 kali lipat. Kalau kita beli di sini 100 juta ya nilainya sekarang udah jadi 500 juta. Itu masih ada dividen ya. Dividennya itu tiap tahun sekitar 2,5 sampai 2,8 lah. Maksimal 3% lah ya dividennya untuk BCA. Jadi ini worth it banget lah bagi teman-teman yang nggak mau pusing-pusing ya. Beli saham ya udah BCA aja. Nah, ini terendah kemarin itu 9.800. Jadi masih kuat di sini teman-teman ya. BCA itu masih kuat. Walaupun jadi masih belum bisa nutup gap yang di sini teman-teman. Nah, ini di sini ada gap nih 8.500 ya. 8.500 langsung ke 8.700. Nah, bisa jadi nanti BCA mau dibawa ke sini dulu, tapi harus nembus ini dulu ya. Beberapa kali kena 8.700 itu udah mantul. Nah, ini sempat 8.600. Oh, 8.600 itu udah. Ini berapa ini? Enggak, ini sempat 8.500 enggak ini? 8.600 ya. Tertutupnya di situ ya. Kalau teman-teman mau masuk, pertimbangan kalau sudah di bawah 9.000 itu menarik BCA ini. Di Bollingernya masih turun ya. MACD-nya juga masih turun. Coba teknikalnya. Ya, turun ya, masih turun ya. Walaupun RSI stokastik buy ya, karena dia udah turunnya lumayan dalam nih. Asing mulai jualan nih. Jadi asing itu baru masuk di 15 November ya. Selain itu jualan terus, makanya dia tertekan. Nah, itu kalau kita lihat historisnya teman-teman, siklusnya bulan November itu seperti apa BCA ya tahun lalu ya. Coba cek nih. Nah, ini ya. November itu dia turun sampai Desember. Jadi awal-awal Desember. Jadi selama penurunan November ini bagus untuk masuk. Habis itu langsung melesat teman-teman. Melesat ini sampai kalau nggak salah dividen ini ya. Habis dividen baru turun lagi. Habis itu naik lagi. Jadi saham ini saham-saham yang wonderful company ya. Walaupun harganya sudah cukup mahal ya. Nah, kalau kita lihat memang investment minatnya besar banget ya. Karena lihat transaksi hariannya aja udah
gede ya, jumbo 800 sekian miliar, itu transaksinya jumbo. Oke, itu dulu teman-teman untuk review saham BCA, mudah-mudahan bermanfaat. Nah, tetap gunakan data dan fakta dalam berinvestasi dan jangan terjebak di saham gorengan. Bagi teman-teman yang mau gabung di grup, silahkan klik tombol gabung ya. Teman-teman harus subscribe dulu, baru nanti muncul tombol gabung. Klik gabung, terus teman-teman nanti biayanya murah aja ya, cuma untuk traktir kopi aja. Kita bisa bahas lebih detail tentang beberapa saham, dan teman-teman bisa konsultasi bedah portofolio juga bisa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.